Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم من شيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا: القناعة كنز لا يفنى، إلى آخر الحديث. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar. Yaitu diantaranya kenikmatan yang termahal tidak ada lain kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada hamba-Nya, maka Dia sudah tidak merasakan yang namanya Dia melangkahkan kakinya untuk menuju masjid Allah. Dia tidak dimudahkan untuk melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang terbesar dan bahkan termahal dari Allah Subhanahu. Betapa banyak orang hari tambah hari oleh Allah semakin dikikis atau dicabut kenikmatan iman dan Islamnya. Betapa beruntung orang ketika dia bisa merasakan nikmat makan, minum, nikmat istirahat, nikmat sehat. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sempurnanya iman seorang hamba ketika dia ini diistiqomahkan di dalam ibadah. Ibadah yang mana di dalamnya ini selalu ada motivasi di dalam kehidupan untuk senantiasa ingat kepada Allah. Belum tentu dia ini bagaimanapun jabatannya, bagaimanapun titelnya, bagaimanapun tinggi ilmunya, kalau Allah sudah cabut daripada kenikmatan yang termahal, maka tanpa terasa dia ini sudah tahu-taunya sudah tidak merasakan daripada
nikmat iman dan Islam. Seperti contoh sederhana di dalam kehidupan ini, banyak hiruk pikuk, rintangan-rintangan, ujian-ujian. Padahal pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya menguji seorang hamba ketika dia hidup di dunia, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan derajatnya lebih tinggi lagi. Maka orang yang sangat beruntung lagi ketika dia ini di dalam hidupnya ini mempunyai prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya yaitu yang pada mafhumnya walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maknanya apa? Maknanya dikutip di dalam hadis itu, al-qanaatu kangzu mina anni. Jadi ternyata qanaah ini seluruh aspek di dalam kehidupan itu bagaimana dia ini menerima apa adanya. Menerima dia mempunyai rumah bagus, menerima dia memiliki kendaraan yang sudah dimiliki, bahkan menerima memiliki keluarga yang sederhana keluarganya, memiliki keturunan yang begitu banyak. Mungkin di dalam kehidupan itu tentunya berubah-berubah. Kadang-kadang ya naik turun, gak mesti frekuensinya itu naik aja enak terus. Tentunya akan ada di dalam kehidupan itu menemukan hal-hal yang tidak enak. Maka di dalam agama itu, seandaikan dia ini tidak diberikan oleh Allah sifat qanaah, menerima apa adanya, menerima yang Allah takdirkan, maka bagaimana kehidupannya? Sehingga apa yang dia rasa ini sengsara, terus susah, sulit, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah ke dalam diri hamba tadi. Bagaimanapun kehidupannya, bagaimanapun dia ini rintangannya, karena Allah sudah memberikan sifat qanaah kepada hamba tadi, ya maka tidak ada lain keluar dari mulutnya itu alhamdulillah ya Rabbil, alhamdulillah saya masih bisa kerja, alhamdulillah saya ini bisa beraktivitas. Berapa banyak orang pada saat ini contoh di dalam pekerjaannya, contoh sederhana di PHK, karena dia memiliki sifat qanaah. Alhamdulillah walaupun di PHK, yang penting saya ini nggak di PHK oleh Allah. Nah ini sifat dan ciri khas orang beriman. Maka indah sekali, nikmat. Tapi sebaliknya ketika dia ini Allah tidak memberikan sifat qanaah kepada hamba tadi, ya apa-apa padahal uangnya banyak, kendaraannya di mana-mana, rumahnya tidak terhitung jumlahnya. Tapi karena apa? Karena tidak Allah
menyimpan sifat qanaah pada hamba tadi. Merasanya yang dia rasakan itu adalah kurang, tidak cukup. Maka kita ini alhamdulillah ya. Istri juga baru berapa? Ya, alhamdulillah satu istri ya. Ya tentunya kita ini mewujudkan di dalam kehidupan itu rasa syukur. Setelah syukur nanti intisarinya itu akan muncul daripada sifat qanaah. Kalau orang ini selalu qanaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keistimewaan, tidak ada lain yaitu menerima apa adanya. Maka sifat para sahabat itu ya yakin kepada Allah. Bagaimana dia tidak beruntung, kehidupannya aja tidak yakin kepada Allah. Sudah belum apa-apa udah bingung. Padahal di dompetnya itu tebal Pak ya. Kalau dihitung tuh bisa jadi 10 lembar yang merah-merah. Tapi bingung aja. Kenapa? Karena tidak dia ini menanamkan qanaahnya itu. Menerima apa adanya yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Alhamdulillah mobilnya baru datang grace. Tapi udah sehari, 2 hari, 3 hari udah mulai itu qanaahnya hilang. Pengen apa ganti lagi. Maka istiqomah merawat qanaah ini sebetulnya tidak mudah. Maka tidak ada lain Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, terus kita ini sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, menta'alukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yakin kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan seluruh keadaan, Allah yang menciptakan petala langit, petala bumi dengan aturannya. Maka akan muncul daripada sifat qanaah. Tapi kalau ngeluh aja, maka tidak ada lain, Allah sedikit demi sedikit akan mencabut daripada sifat qanaah. Cuma na'udzubillahi min. Alhamdulillah masih kita ini bisa duduk bareng mendengarkan perkara yang mulia. Tentunya yang kita lihat adalah yang dibicarakan, bukan dilihat orangnya siapa yang bicara, tapi yang kita lihat adalah perkara yang kita bicarakan. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada suatu kemuliaan yang Allah simpan. Jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka ciri khas orang beriman itu ada 2. Allah bakal mengangkat derajatnya. Yang pertama yaitu orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Iman adanya Allah, iman adanya Rasulullah SAW. Maka ciri khas orang beriman itu akan Allah angkat derajatnya. Maka andaikan di dalam hatinya ini tidak ada iman, Allah akan melepas daripada pangkat sebagai jadi orang beriman. Padahal mungkin menurut dirinya itu belum diangkat, tapi menurut Allah, di sisi Allah lebih baik. Ya baiknya kita memiliki rumah yang sederhana, ya itu menurut Allah baik. Belum tentu menurut kita baik, menurut Allah belum nggak baik. Jadi insya Allah yang memang sudah Allah takdirkan, maka itu yang terbaik menurut Allah. Apa-apa itu kalau kita ini menunaikan kesenangan Allah, maka Allah akan yang namanya memberikan
solusinya. Langsung Allah yang memberikan solusi. Makanya kalau kita ini punya masalah, curhat sana, curhat sini, udah tahu orang itu punya masalah, curhat kepada yang punya masalah, bukan selesai masalah, tapi bahkan semakin panjang Kenapa tidak kita ini punya kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu dan Rasulnya. Curhatlah kepada Allah. Kapan curhatnya? Sudahkah kita ini curhat ketika sholat tahajud? Belum, Pak. Sholat tahajud baru 2 rakaat. Curhat aja enggak. Bahkan rakaat kedua itu ngantuk. Kakinya ngangkat, gedebuk ke belakang. Saking apa? Saking ngantuk. Tapi kalau kita ini memiliki sifat qanaah, sholat tahajud 2 rakaat. Doanya panjang-panjang. Ya Allah, di rumah ini tadi sumpah sekali. Ya Allah, selesaikan masalah saya ya Allah. Ya Allah, duit saya habis. Sudahkah kita seperti itu kepada Allah? Ini mah sudah punya masalah, curhatnya kepada selain Allah. Udah tahu selain Allah itu makhluk. Bahkan sumbernya masalah, disampaikan lagi masalahnya kepada makhluk, maka bukan selesailah masalah, bahkan maka jadi tambah panjang masalah. Maka kita belajar apa yang sudah diberikan oleh Allah, kita bisa menerima apa adanya. Alhamdulillah, uangnya cukup. Kalau Allah sudah beri cukup, walaupun ibaratkan diangkatkan 3 juta cukup, alhamdulillah. 10 juta cukup, alhamdulillah. 100 juta cukup, alhamdulillah. 1 miliar cukup, alhamdulillah. Nah, ini kalau sebaliknya, karena sudah tidak memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya, mau 3 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, maka tidak cukup. Intisarinya apa? Intisarinya tanamkan di dalam kehidupan kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, rumah saya baru 1. Mudah-mudahan tahun depan ditambah lagi. Kenapa? Karena qanaah. Alhamdulillah, gaji saya baru 10 juta. Mudah-mudahan tahun depan dinaikkan jadi 12 juta. Alhamdulillah. Maka harapan ta'alluqnya kepada Allah itu harus kuat. Sifatnya orang beriman itu tawakal. Tawakal kepada Allah. Maka akan muncul rasa setelah qanaah itu apa? Juhud. Juhud itu apa? Tidak cinta kepada dunia. Nggak apa-apa kita miliki uang banyak, kendaraan banyak, rumah banyak, tapi tujuan kita supaya ibadah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan akan membantu kita ini memberikan prestasi kepada diri kita ini, semangat di dalam ibadah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang memiliki sifat qanaah. Qanaah itu ya nerima apa adanya. Istrinya ngomel-ngomel, alhamdulillah. Ya. Nggak ngomel-ngomel, alhamdulillah. Gitu. Ini bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga sama. Dikasih 200.000, alhamdulillah. Besoknya ditambahin 50.000, alhamdulillah. Nah ini kita bagaimana bisa mewujudkan di dalam kehidupan kita di dalam 24 jam. Ya, karena kita diciptakan di dunia ini di dalam satu perjalanan yang begitu panjang. Di dunia saja kita hidup butuh bekal. Bekalnya apa sih? Sederhana padahal. Sandang, pangan, terus hal-hal yang tentunya di situ bernilai. Ketika kita hidup dunia ya dunia. Tapi kalau seandainya kita rubah niatnya untuk kita ini supaya menjadi hamba yang menerima apa adanya, insya Allah
nilainya itu selalu Allah berikan yang terbaik, tidak ada lain mendapatkan pahala. Jadi kehidupannya itu pahala terus. Kenapa? Karena tadi dia ini didasari dengan agama. Andaikan tidak mempunyai dasar agama, seperti apa kehidupannya? Enggak bernilai pahala, bahkan terjerumus kepada hal-hal yang tidak berpahala, yaitu dosa. Subhanallah min. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba yang menerima apa adanya. Kita diciptakan oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna, ya. Bisa melihat, bisa menghirup, bisa mendengar, bisa berjalan dengan baik. Pokoknya Allah itu maha kaya. Tinggal kita ini bisa memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya. Mudah-mudahan tentunya harapan kita ini tidak ada lain, hidup di dunia ini selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini tidak ada levelnya itu yang tertinggi, menjadi hamba yang muttaqin, menjadi hamba yang kita ini betul-betul selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak terasa kita hidup di dunia lama-lama lelah, capek-capeknya jadi lillah karena Allah, tahu-tahunya sudah masuk surga. Ini adalah ciri khas orang beriman. Mudah-mudahan kita semua di dunia pun kumpul, di akhirat pun kumpul, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak terasa sudah menginjak di Ramadan yang ke berapa? 3 apa 2 ya? 3 ya? 2. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Kenapa? Karena hari tambah hari, Masya Allah, ujian itu kenapa Allah berikan terus sampai nanti kita ketemu dengan Allah, ketemu dengan Rasulullah SAW. Disitulah tidak akan ada yang namanya susah-susah lagi. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga. Walaupun mungkin tentunya jaminannya dari Allah dan jaminan jadi dari Rasulullah SAW. Dengan asbab kita kumpul istiqomah mengaji, ini tandanya orang-orang yang Allah akan berikan derajat tinggi 2, yaitu selalu di dalam limpahan ilmu. Mudah-mudahan kita ini hari ini tambah ilmu, hari besok lagi Allah berikan tambah ilmu lagi yang tentunya belum kita tahu. Amin ya rabbal alamin. Tentunya harapan kita mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, berkah umurnya, sehingga walaupun kita sudah dikubur, pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah, selalu mengirimi Al-Fatihah, mengajikan kita setelah kita ini wafat. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah SWT berikan rezeki yang melimpah, barokah, dimudahkan berangkat Mekah Madinah. Kenapa? Kita ini kalau cinta kepada Rasulullah, dari sekarang sudah ada niat untuk ziarah ke makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekarang, insya Allah nanti setelah Ramadan kita akan adakan istighosah. Harapannya apa? Supaya hajat-hajat kita itu dimudahkan oleh Allah. Insya Allah. Sekian dari saya, ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya dari kedoaiban saya sendiri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.